Selamat pagi saudara, saatnya kami temani awal hari Anda selama 30 menit ke depan dengan berbagai informasi dari sejumlah daerah di tanah air. Bersama saya, Niputu Trisnanda, dan inilah Jurnal Nusantara selengkapnya. Saudara, 170 rumah dari 4 desa di Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor, Jawa Barat diterjang banjir. 4 rumah rusak berat dan warga harus mengungsi. Video yang direkam warga ini memperlihatkan saat luapan aliran Sungai Cisuda dan Sungai Cidangde, Kecamatan Cigudeg, Kabupaten Bogor menerjang 4 desa pada Sabtu lalu. Akibat banjir bandang, sebanyak 170 rumah warga terendam banjir dan 4 diantaranya rusak berat. Menurut warga, banjir baru kali ini terjadi. Warga berharap Pemkab Bogor serius menangani banjir. Khawatir banjir susulan, warga saat ini lebih memilih mengungsi ke rumah sanak keluarga maupun ke masjid di daerah setempat. Hujan deras sehingga air meluap. Nah, dengan barangnya meluap, yang di bantaran sungai airnya banyak yang terendam. Semuanya ada 4 desa. Desa Rengas Jajar, Batu Jajar, Bangun Jaya, sama Cintamanik. Alhamdulillah untuk korban jiwa nih ya. Yang rusak beratnya sekitar ada 4. Yang rusak beratnya, yang ringannya belum didata. 4 rumah semi permanen di kawasan permukiman padat penduduk di Medan, Sumatera Utara terbakar. Di Jalan Sarban, Pak. Jalan Sarban Gang Sawah. Gang Sarban Gang Sawah. Kolonia. Api pertama kali muncul diduga dari dapur salah satu rumah warga di Jalan Sarban, Medan, Sumatera Utara pada Minggu siang. Banyaknya rumah dengan material bangunan yang mudah terbakar membuat api merembet ke 3 rumah lainnya. Warga yang panik berupaya memadamkan api dengan alat seadanya. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian dengan bantuan dari 8 mobil pemadam kebakaran. Tidak ada korban jiwa maupun luka dalam kejadian ini. Di Jalan Sarban, Pak. Jalan Sarban Gang Sawah. Gang Sarban Gang Sawah. Kolonia. Kita beralih ke informasi lain, saudara. Sulawesi Tengah kembali melepas ekspor durian beku. Sebanyak 17 kontainer dengan total muatan 459 ton durian beku diekspor menuju Tiongkok. Pasca penandatanganan kerjasama ekspor pada Mei 2025 lalu, Indonesia terus memacu pengiriman komoditas unggulan ke pasar global. Salah satu yang jadi primadona adalah buah durian. Kota Palu di Sulawesi Tengah kini menjadi pintu gerbang utama ekspor durian beku menuju Tiongkok. Pada Kamis siang, salah satu rumah kemas di Kota Palu sibuk menyiapkan 17 kontainer berisi durian beku kualitas terbaik. Pasokan buah berduri ini datang dari berbagai kabupaten di Sulawesi Tengah serta didukung pasokan dari provinsi tetangga. Gubernur Sulawesi Tengah Anwar Fahid bilang, ekspor durian kini menjadi ikon baru ekonomi di wilayahnya. Saat ini terdapat 8 rumah kemas di Indonesia yang memiliki izin ekspor durian. 1 berlokasi di Jawa Barat, sementara 7 lainnya berada di Provinsi Sulawesi Tengah. Dan sekali lagi dengan dukungan semua pihak, kami pemerintah daerah baik kabupaten kota maupun pemerintah provinsi tentu akan berusaha semaksimal mungkin supaya durian ini menjadi salah satu ikon baru bagi Sulawesi Tengah. Yang selama ini terkenal dengan tambangnya, kita ingin ke depan Sulteng Nambaso, Sulteng akan terkenal dengan durian, kelapa, dan hasil-hasil pertanian terkenal lain. Langkah besar ini juga mendapat dukungan penuh dari Kementerian Transmigrasi. Menteri Transmigrasi RI Muhammad Iftitah Sulaiman Surya Nagara menyatakan,
Pihaknya fokus menyiapkan sumber daya manusia unggul di tiap daerah, termasuk di Sulawesi Tengah. Kedepannya, ekspor durian segar pun mulai disiapkan sistem dan regulasinya. Melihat potensi ekonominya, kemudian juga kami melakukan supporting dan bahkan ikut mengkonekkan dengan pasar internasional dalam hal ini Tiongkok. Saya kemarin baru saja bertemu dengan Dubes Tiongkok. Dubes Tiongkok menyampaikan bahwa insya Allah akhir tahun ini mungkin nanti sudah ada ekspor fresh durian. Tadi saya juga diskusi dengan Kepala Badan Karantina Nasional, sebetulnya kita sudah siap. Di sisi lain, Kepala Badan Karantina Indonesia Sahar Manore Panggabean memastikan seluruh proses ekspor melewati pengawasan ketat. Hal ini dilakukan agar kualitas produk tetap terjaga dan kerjasama bisa berjalan berkesinambungan. Memang sekarang angka 25 sampai 30 per kilo. Dulu sekitar 8.000 rupiah. Karena itu akan masuk ke Cina, masuk ke Malaysia, ke Thailand. Untungnya ada di mereka. Dan sekarang langsung. Nah inilah pentingnya kita lakukan terobosan untuk langsung mengekspor ke Cina. Total pengiriman kali ini diperkirakan menembus nilai 42,5 miliar rupiah. Angka ini diprediksi akan terus meningkat seiring besarnya potensi lahan durian di Sulawesi Tengah. Ekspor masalah ini menjadi angin segar bagi para petani lokal, mulai dari proses panen, seleksi ketat, hingga pengemasan standar internasional. Semua dilakukan untuk menjaga nama baik durian Indonesia di mata dunia. Aldrim Tahara, Kompas TV Palu, Sulawesi Tengah. Aceh Besar jadi salah satu penopang lumbung pangan di Aceh. Pemerintah daerah terus memperkuat pengembangan sawah tada hujan dengan padi sebagai komoditas utama berbasis potensi lokal. Apa saja langkahnya? Simak perbincangan dengan Bupati Aceh Besar usai jeda. Zamannya sekarang perilaku korup ada di BUMN kita. Jangan lompat ke kesimpulan tanpa menjelaskan dirinya. Saya anak buahnya Prabowo. Gaji tidak naik ya? Hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak boleh. Bola Liar setiap Jumat pukul 8:30 malam live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Kabupaten Aceh Besar jadi salah satu lumbung pangan utama di Aceh. Tak hanya penopang kebutuhan beras, namun komoditas unggulan lainnya juga dikembangkan di Aceh Besar. Berbagai upaya dilakukan pemerintah daerah bersama para petani untuk membangun sistem ketahanan pangan. Sekitar 22.000 hektar sawah menjadikan Aceh Besar sebagai salah satu penopang lumbung pangan di Aceh. Pemerintah daerah terus memperkuat pengembangan sawah tanah hujan dan padi sebagai komoditas utama berbasis potensi lokal. Pada 2025 lalu, produksi beras di Kabupaten Aceh Besar mencatat surplus hingga 210.000 ton, yang turut menopang kebutuhan beras di Banda Aceh dan Sabang. Selain padi, Aceh Besar juga mengembangkan jagung sebagai komoditas unggulan. Petani memanfaatkan lahan tidur untuk ketahanan pangan dan pakan ternak didukung mitra strategis. Produksi jagung tahun 2025 di kabupaten ini mencapai lebih 11.800 ton. Untuk kebutuhan masyarakat Aceh Besar, dari 2 kali tanam padi, baik tanam rendengan maupun tanam gadu, itu insya Allah kita masih surplus. Artinya ketahanan pangan di beras, insya Allah untuk Aceh Besar kita masih surplus dan kita masih bisa mendukung untuk kebutuhan kota Banda Aceh dan kota Sabang. Petani di Aceh Besar fokus meningkatkan produktivitas melalui optimalisasi lahan tanah hujan dengan panen 2 kali setahun.
Para petani mengapresiasi harga pokok penjualan atau HPP gabah Rp6.500 per kilogram dan berharap upaya ini terus didukung dengan alat dan mesin pertanian serta pembangunan irigasi untuk menjaga produksi tetap stabil. Pada tahun 2026, Aceh Besar juga mendapat usulan bantuan program cetak sawah baru seluas 250 hektar. Dengan ditetapkannya harga gabah 6.500, petani sangat bersemangat sekarang. Mungkin kalau kemarin-kemarin itu waktu panen besar ini harga agak sedikit anjlok. Dengan ditetapkannya harga dari pemerintah, petani sangat terima kasih sekali. Dengan potensi sumber daya alam dan sumber daya manusia, pemerintah Kabupaten Aceh Besar berkomitmen membangun sistem ketahanan pangan yang kuat, terintegrasi dan berkelanjutan, berbasis potensi lokal, dan menjadi penopang ekonomi masyarakat khususnya para petani. Mustajab, Kompas TV, Aceh Besar, Aceh. Kabupaten Aceh Besar siap membangun ketahanan pangan terintegrasi berbasis potensi lokal. Lantas apa saja langkah dan strateginya? Kita tanyakan langsung kepada PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Muhammad Ali, yang telah bergabung secara daring. Selamat pagi, Pak. Pagi. Bagaimana, Pak, strategi pemerintah Aceh Besar dalam membangun sistem ketahanan pangan yang terintegrasi dan berkelanjutan berbasis potensi lokal? Baik, terima kasih pemerintah Aceh Besar melalui Dinas Pertanian Aceh Besar tentu mendukung program ketahanan pangan yang dicanangkan oleh Bapak Presiden, di mana kami mempunyai lahan baku seluas lebih kurang 22.000 hektar yang selama ini kami lakukan penanaman khusus padi dalam 1 tahun 2 kali musim tanam. Itu yang pertama musim tanam rendengan atau tanam tahunan. Ini baru selesai panen dan sekarang juga masih ada yang lagi panen. Dan juga setelah panen ini kami sekarang juga akan melakukan lahan kembali untuk penanaman kedua yang namanya tanaman musim gadu. Jadi dalam 1 tahun kami melakukan tanam padi 2 kali. Yang pertama rendengan, yang kedua gadu. Demikian. Oke, jadi langkah konkret untuk kemudian meningkatkan produktivitas baik itu padi dan juga jagung di tengah kendala lahan tak ada hujan, apa yang kemudian dilakukan, Pak? Langkah konkret yang kami lakukan sekarang, yang pertama ya melakukan sistem pompanisasi untuk menghadapi musim tanam di masa yang akan datang ini. Kebetulan mulai sekarang sudah mulai musim kemarau, jadi tanam gadu kami dari 22.000 hektar itu yang kita rekomendasikan 12.000 hektar karena 12.000 hektar ini bisa kita aliri dengan irigasi teknis yang sumber airnya dari 2 bendungan, yaitu Bendungan Kurung Aceh dan Bendungan Kurungje. Sementara sisanya yang tak ada hujan, yang tidak mampu kita aliri pada musim tanam gadu lebih kurang 10.000 hektar, itu kita akan mencoba dengan sistem padi gogo yang tahan air, yang tahan kekeringan. Jadi ya dua bibit padi yang kita anjurkan kepada petani, yang satu padi gogo yang tahan kekeringan, yang satu bibit padi biasa. Jadi demikian. Selain itu juga kita akan melakukan sistem pompanisasi atau irpom, irigasi pompa, untuk menangani apabila terjadi kekeringan di musim kemarau. Oke, itu juga salah satu yang penting ya dalam pertanian begitu, soal sistem irigasi, kemudian alat pertanian. Apa yang kemudian dukungan yang diberikan oleh pemerintah daerah?
pemerintah daerah selama ini bekerja sama dengan Kementerian Pertanian, yaitu kita juga mendukung Alsintan traktor untuk kelompok-kelompok tani dan juga mendukung pemberian pompa air kepada kelompok-kelompok tani yang ada di Kabupaten Aceh Besar. Jadi selain kita menanam padi di lahan-lahan yang dianggap tidak terjangkau oleh air irigasi pada musim kemarau ini, kita juga bekerja sama dengan kelompok-kelompok tani. Kita juga akan melakukan tanam jagung di Aceh Besar. Selain jagung juga kita bekerja sama dengan investor dari Australia. Rencana kita akan menanam sorghum juga, gandum, dan juga akan menanam cabai dan bawang merah. Demikian. Oke. Kalau bicara soal pemanfaatan program cetak sawah baru 250 hektar, ini yang juga diupayakan begitu ya untuk meningkatkan produksi dan juga kesejahteraan petani. Bagaimana pelaksanaannya di daerah, Pak? Kita rencana tahun 2026 bekerjasama dengan Kementerian Pertanian akan merencanakan cetak sawah baru lebih kurang 250 hektar. Sekarang lagi dilakukan survei di lapangan tentang kecocokan lahan yang ditawarkan oleh para petani. Mudah-mudahan kita rencanakan 250 hektar ini bisa terlaksana demi untuk menambah kembali lahan-lahan yang selama ini terjadi alih fungsi, lahan dari lahan sawah menjadi lahan ya pembangunan rumah, pembangunan pertokoan dan lain sebagainya, perkantoran. Jadi kita dari 25.000 hektar sekarang menjadi 22.000 hektar. Dengan adanya cetak sawah baru ini, mudah-mudahan ketahanan pangan di Aceh Besar khususnya untuk kita bisa mendukung Kota Banda Aceh dan Kota Sabang di masa akan datang tetap bisa kita laksanakan. Bukan hanya di wilayah Anda saja, tapi ini juga tentu menjadi pengingat begitu ya bagi seluruh warga Aceh. Apakah ada himbauan khusus untuk warga Aceh? Karena mengingat ini kan juga untuk kemudian mendukung ketahanan pangan begitu, Pak? Ya, kita mengharapkan khususnya kepada warga ada Aceh Besar dan Kota Banda Aceh ya agar tidak lagi alih fungsi lahan dari lahan pertanian untuk lahan pembangunan. Jadi kalau ada ingin membangun rumah atau membangun toko agar mencari lahan-lahan selain lahan pertanian, apalagi pertanian yang LP2B, yang irigasi teknis, mudah-mudahan ya ketahanan pangan bisa kita pertahankan. Jadi sekali lagi mudah-mudahan tidak ada lagi yang melakukan alih fungsi lahan di wilayah Aceh Besar. Kita juga mempunyai peraturan daerah atau kanun nomor 5 tahun 2013 tentang LP2B. Jadi mudah-mudahan ini bisa dimaklumi, bisa dipatuhi oleh khususnya warga Aceh Besar. Oke, kita harapkan tidak ada lagi alih fungsi lahan dan ketahanan pangan ini bisa kemudian terwujud. Terima kasih Bapak atas waktunya dan informasinya. PLT Kepala Dinas Pertanian Aceh Besar, Muhammad Ali. Salam sehat, Pak. Terima kasih. Saudara, usai jeda kami akan kembali dengan informasi organisasi profesi Persatuan Wartawan Indonesia tingkat Jawa Timur memberikan penghargaan kepada puluhan tokoh berprestasi di Provinsi Jatim. Selengkapnya usai jeda hanya di Jurnal Nusantara.
hanya 5.000 orang. Bahwa hal tersebut tidak menguntungkan rakyat, tidak boleh. Bola Liar, setiap Jumat pukul 8:30 malam, live di Kompas TV. Ketahui berita dan informasi seputar kekhasan, gagasan, tantangan, serta inovasi di 38 provinsi dan 514 kabupaten kota di seluruh tanah air yang terajut menjadi inspirasi bagi bangsa. Berbagai informasi aktual dan menarik dari berbagai daerah di tanah air dalam Jurnal Nusantara. Ikuti Jurnal Nusantara setiap hari pukul 6:30 pagi, live di Kompas TV. Terima kasih saudara, Anda masih menyaksikan Jurnal Nusantara. Memperingati Hari Pers Nasional 2026 serta Hari Ulang Tahun ke-80 Organisasi Profesi Persatuan Wartawan Indonesia tingkat Jawa Timur memberikan penghargaan kepada puluhan tokoh berprestasi di Provinsi Jatim. Apresiasi ini diharapkan bisa memberikan inspirasi untuk kalangan generasi muda. Puncak Hari Pers Nasional 2026 ini digelar oleh Organisasi Profesi Persatuan Wartawan Indonesia tingkat Jawa Timur sekaligus memperingati Hari Ulang Tahun ke-80. Acara ini dihadiri sejumlah tokoh Jawa Timur, diantaranya mantan Gubernur Jatim, Imam Utomo, serta Wakil Gubernur Jatim, Emil Elestianto Dardak. Peringatan yang dibuka langsung Ketua Umum PWI Ahmad Munir ini memberikan puluhan penghargaan untuk tokoh berprestasi mulai dari tokoh perseorangan, tokoh pemerintahan hingga tokoh di kepolisian. Diharapkan penghargaan ini bisa menjadi inspirasi bagi generasi muda agar lebih berprestasi untuk bangsa dan negara. Yang terpenting sebetulnya buat teman-teman saya, jurnalis, bahwa peringatan setiap tahun itu hanya selebrasi. Yang terpenting dari peringatan setiap tahun itu harus dijadikan semacam momentum untuk terus merefresh kemampuan, skill, kualitas karya jurnalistiknya. Itu yang harus terus dilakukan. Itu nilainya lebih tinggi daripada selebrasi. Saya kira dengan peringatan setiap tahun tentunya harusnya kualitas itu juga meningkat setiap tahun. Salah satu tokoh berprestasi yang menerima penghargaan yakni Kasubdit Jatanras Polda Jatim, AKBP Arbaridi Jumhur. Ia berhasil memberantas pelaku kejahatan selama bertugas. Jumhur pun menjadikan penghargaan ini sebagai motivasi untuk bekerja lebih baik dalam menjaga Kamtibmas di Provinsi Jatim. Ini satu kebanggaan bagi saya, Bapak Uji, dan teman-teman operasional khususnya di Polda Jatim. Ini jadi cambuk bagi kita, bagi saya, bagi rekan-rekan untuk lebih berprestasi lagi untuk bisa menjawab peristiwa-peristiwa yang terjadi di masyarakat khususnya kejahatan jalan. Selain tokoh berprestasi, PWI Jatim juga memberikan apresiasi untuk sejumlah jurnalis di Jawa Timur yang menang dalam Lomba Karya Jurnalistik 2026. Nyoman Deni, Kompas TV Surabaya, Jawa Timur. Ratusan warga bahkan ibu-ibu turut bergotong royong membantu TNI membangun jembatan gantung di Desa Domiang, Kecamatan Paninggaran, Pekalongan, Jawa Tengah. Mereka bersemangat karena jembatan ini merupakan satu-satunya akses penghubung antar desa. Informasi ini saudara sekaligus akan mengakhiri Jurnal Nusantara hari ini. Saya Niputu Trisnanda, terima kasih dan sampai jumpa. Di tengah kondisi geografis yang sulit dan curah hujan yang tinggi, anggota TNI dari Kodim 0710 Pekalongan bersama masyarakat terus bergotong royong membangun jembatan Garuda di Desa Domiang, Kecamatan Paninggaran. Jembatan sepanjang 60 meter ini menjadi penghubung vital antar Desa Domiang dan Desa Winduaji yang akan memberikan manfaat bagi sekitar 2.500 jiwa. Kehadiran jembatan diharapkan mampu memangkas jarak tempuh serta membuka akses ekonomi dan sosial masyarakat. Namun, proses pembangunan tidak berjalan mudah. Kondisi medan yang curam dan sulit dijangkau membuat distribusi material menjadi tantangan besar. Untuk membangun pondasi, material harus didrop menggunakan tali seling, menyeberangi lokasi yang berbahaya. Cuaca di sini itu sangat ekstrim, ya terkadang menghambat,
tapi tidak menyurutkan semangat kami untuk mengejar progres supaya pembangunan jembatan ini berjalan sesuai dengan rencana. Cuaca ekstrim dan sulitnya akses menjadi kendala utama dalam proses pembangunan. Penggunaan tali seling menjadi solusi agar material dapat sampai ke titik pembangunan. Pembangunan jembatan merupakan program dari Presiden Prabowo agar tidak ada lagi daerah terisolir. Sementara Kepala Dusun Domiang, Sahir Muhroni, menyebut jembatan ini merupakan harapan warga untuk mempermudah akses menuju Desa Winduaji. Masyarakat bisa menggunakan dengan sebaik-baiknya. Artinya kita setelah nanti dibangun, insya Allah juga akan kami pelihara, kami jaga, karena ini adalah akses satu-satunya dan baru kali ini akan dibangun, Pak. Jadi kami sangat berterima kasih. Dengan semangat kebersamaan antara TNI dan rakyat, pembangunan jembatan Garuda menjadi simbol kemanunggalan. Diharapkan jembatan ini menjadi penghubung sekaligus membuka jalan menuju kesejahteraan masyarakat yang lebih baik. Hari Himawan, Kompas TV, Pekalongan, Jawa Tengah. Perjuangan Kartini dan untayan surat-surat bersejarahnya menginspirasi perempuan-perempuan Indonesia.